Kiai Haji Dalhar dilahirkan di lingkungan pesantren Darussalam yang terletak di Watu Congol, Muntilan, Magelang. Beliau lahir pada 10 Syawal 1286 Hijriah atau bertepatan dengan 12 Januari 1870 Masehi. Nama asli yang diberikan oleh orang tuanya adalah Nahrawi. Garis keturunan Kiai Haji Dalhar berhubungan langsung dengan Raja Mataram, Amangkurat ketiga. Ayahnya, Kiai Abdurrahman bin Abdurrauf bin Hasan Tuko, adalah seorang tokoh penting dalam perjuangan Perang Jawa. Kiai Abdurrauf sendiri merupakan panglima perang yang membantu Pangeran Diponegoro dalam perlawanan terhadap Belanda. Leluhur Kiai Dalhar, Kiai Hasan Tuko, adalah seorang ningrat dengan nama Raden Bagus Kemuning. Namun, ia memilih untuk meninggalkan kehidupan istana demi mendalami ilmu agama. Beliau kemudian menetap di Godean, Yogyakarta, dan hingga kini tempat tersebut dikenal sebagai Petilasan Kiai Hasan Tuko. Saat Perang Jawa 1825 sampai 1830 berkecamuk, barisan ulama turut serta dalam perjuangan, termasuk Kiai Mojo, Kiai Hasan Besari, Kiai Nur Muhammad Melangi, dan Kiai Abdurrauf. Kiai Abdurrauf bertanggung jawab menjaga wilayah Magelang, yang pada awal abad ke-19 menjadi jalur strategis ekonomi dan politik antara Yogyakarta, Temanggung, dan Semarang. Demi memperkuat pengaruh perjuangan, Kiai Abdurrauf mendirikan pesantren di Muntilan, tepatnya di Dukuh Tempur, Desa Gunung Pring. Sejak kecil, Kiai Dalhar memiliki semangat tinggi dalam menuntut ilmu agama. Pada usia 13 tahun, ia mulai menimba ilmu di berbagai pesantren. Awalnya, beliau mengaji kepada Mbah Kiai Mat Usyul di Ngadirejo, Salaman, Magelang, khusus dalam bidang tauhid selama 2 tahun. Setelah itu, ia melanjutkan studinya di pesantren Sumolangu, Kebumen, yang diasuh oleh Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Jilani Al-Hasani atau dikenal sebagai Syekh Abdul Kahfi Ats-Tsani. Kiai Dalhar mengabdi di pesantren tersebut selama 8 tahun. Pada tahun 1314 Hijriah atau 1896 Masehi, putra Syekh Abdul Kahfi Ats-Tsani berencana menuntut ilmu ke Makkah. Atas perintah sang guru, Kiai Dalhar mendampinginya ke Tanah Suci. Di sana, mereka diterima oleh Syekh Sayyid Muhammad Babasyul Al-Hasani, seorang mufti Syafi'iyah di Makkah. Selama 25 tahun, Kiai Dalhar mendalami berbagai cabang ilmu agama dan memperoleh ijazah Thoriqoh Syadziliyah dari Syekh Muhtaram Al-Makki, serta ijazah Aurad Dalailul Khairat dari Sayyid Muhammad Amin Al-Madani. Nama Dalhar sendiri merupakan pemberian dari Syekh Sayyid Muhammad Babasyo. Di Makkah, Kiai Dalhar dikenal dengan keteguhan prinsipnya. Salah satunya adalah menjaga kesucian tanah haram. Beliau selalu keluar dari batas tanah suci jika hendak berhadats. Setelah menyelesaikan studinya, Kiai Dalhar kembali ke Indonesia dan menjadi rujukan bagi ulama-ulama besar. Beberapa muridnya yang kelak menjadi tokoh besar adalah Kiai Masyum Lasem, Kiai Mahrus Ali Lirboyo, Abuya Dimyati Banten, Kiai Marzuki Giriloyo, dan Gusmi. Dalam perjuangan melawan penjajahan, peran Kiai Dalhar sangat berpengaruh, terutama bagi para pejuang di wilayah Magelang, Yogyakarta, Banyumas, serta Kedu. Para pejuang sering datang ke pesantren beliau untuk meminta doa, ijazah kekebalan, dan bambu runcing yang telah diberi doa. Pada pertempuran di Benteng Ambarawa pada 21 November 1945, pasukan santri dan pejuang rakyat berhasil mengusir tentara sekutu dengan semangat dan keberanian yang diperoleh dari restu para ulama, termasuk Kiai Dalhar. Laskar Hizbullah dari Yogyakarta dan daerah sekitarnya bergabung dalam pertempuran tersebut. Pasukan dari berbagai daerah mengepung Ambarawa dengan posisi strategis yang membuat Belanda dan tentara sekutu terdesak. Kiai Dalhar dan beberapa ulama lainnya
menjadi tokoh yang memberikan semangat perjuangan bagi para pejuang. Sebagai seorang ulama, Kiai Dalhar juga menulis beberapa kitab, di antaranya Tanwir al-Ma'ani dan Manaqib Syaikh As-Sayyid Abdul Hasan Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar Asy-Syadzili Al-Hasani. Beliau juga menurunkan ijazah Thariqah Syadziliyah kepada 3 murid utama, Kiai Iskandar Salatiga, Kiai Dimyati Banten, dan Kiai Ahmad Abdul Haq, putranya sendiri. Kiai Haji Dalhar wafat pada 23 Ramadan 1378 Hijriah bertepatan dengan 8 April 1959 dan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Aulia Gunung Pring, Muntilan, Magelang. Hingga kini, perjuangan dan dedikasi beliau dalam keilmuan, spiritualitas, serta kebangsaan tetap menjadi inspirasi bagi umat Islam dan bangsa Indonesia.